Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah pilu lansia tunanetra jualan majalah di stasiun Depok sepi pembeli. Sosok penolong beri rezeki. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di tengah hiruk-pikuk stasiun Depok, suara roda kereta yang beradu dengan rel besi menggema seperti irama kehidupan kota yang tak pernah berhenti. Di sudut bangku peron, duduk seorang lelaki tua dengan tongkat putih menempel di lututnya. Rambutnya sudah memutih, kulit wajahnya penuh garis usia, dan matanya yang tertutup kaca hitam tampak sayu, seakan menyimpan ribuan kisah yang tak lagi sempat diceritakan. Namanya Pak Rahim. Seorang lansia tunanetra yang setiap hari menjajakan majalah dari pagi hingga senja. Di pangkuannya, tersusun rapi beberapa majalah lama. Sebagian sudah menguning karena terlalu lama tak terjual. Suara kereta datang dan pergi. Orang-orang berlalu lalang terburu-buru. Ada yang menatap iba. Ada pula yang tak peduli. Majalah. Nah, bacaan bagus. Hanya 10.000 saja. Ucap Pak Rahim dengan suara bergetar namun lembut. Tapi tak ada yang menoleh. Ia tersenyum, meski hatinya retak sedikit demi sedikit. Hari sudah mulai siang, matahari menembus kaca stasiun, menyentuh wajah tuanya. Peluh menetes di pipinya, bercampur dengan debu yang menempel di kulit. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba berteriak sedikit lebih keras agar terdengar di tengah riuh suara manusia dan mesin. Namun tetap sama, tak ada yang membeli. Di sela kesepian itu, terdengar azan zuhur dari masjid kecil dekat pintu keluar stasiun. Pak Rahim tersenyum lirih, menengadahkan wajahnya ke langit. Allah, kuatkan aku hari ini. Meskipun aku tak bisa melihat dunia, izinkan aku tetap melihat kasih MU melalui rezeki yang Engkau kirimkan. Gumamnya pelan. Ia bangkit perlahan. Tongkatnya mengetuk lantai pelan, berjalan menuju keran air wudhu di belakang peron. Gerakannya lambat, tapi pasti, di setiap langkahnya, ada kesabaran yang menua bersama waktu. Setelah salat, ia kembali duduk di kursinya, mencoba menguatkan hati. Suara orang tertawa, anak-anak berlarian, aroma kopi dari warung dekat stasiun. Semuanya seolah menjadi hiburan kecil bagi seorang yang hidupnya sunyi. Dalam pikirannya, ia mengenang masa lalu ketika penglihatannya masih normal. Dulu, ia bekerja di percetakan majalah di Jakarta. Namun kecelakaan kerja belasan tahun lalu membuat matanya kehilangan cahaya. Istrinya telah lama meninggal. Anak semata wayangnya merantau dan tak pernah memberi kabar lagi. Sejak itu, Pak Rahim hidup seorang diri, menumpang di rumah kontrakan sempit di pinggir rel. Ia memilih menjual majalah bukan karena mudah, tapi karena ingin tetap bekerja dengan tangannya sendiri. Lebih baik aku lapar karena berusaha, daripada kenyang dari belas kasihan. Begitu kata-kata yang sering ia ulang kepada dirinya sendiri. Sore mulai merambat turun. Warna langit berubah oranye lembut. Tapi majalahnya masih menumpuk di pangkuan. Angin menerpa wajahnya, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Ia menarik napas panjang, mencoba menghibur diri dengan doa. Allah, mungkin hari ini bukan rezekiku. Tapi aku yakin, Kau takkan membiarkan hamba-Mu berputus asa. Di tengah doa itu, langkah seseorang berhenti tepat di depannya. Suara sepatu berhenti, lalu terdengar suara lembut seorang pemuda. Pak, ini majalah apa aja yang Bapak jual? Pak Rahim terdiam sesaat. Sudah lama tak ada yang bertanya seperti itu. Ia tersenyum, mencoba menahan haru. Macam-macam, Nak. Ada yang tentang pendidikan, ada juga majalah Islami. Pemuda itu tertawa kecil. Saya beli semuanya. Ya, Pak. Sekalian buat teman baca di rumah. Pak Rahim tertegun. Tangannya gemetar ketika pemuda itu menyerahkan selembar uang 100.000 rupiah. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Pemuda itu menepuk bahu Pak Rahim lembut. Amin, Pak. Tetap semangat, ya. Kereta berikutnya tiba, dan pemuda itu menghilang di antara kerumunan.
Namun senyum Pak Rahim belum juga pudar. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa dunia yang gelap di matanya kembali memiliki cahaya, meski hanya sekejap. Dan di sanalah, tanpa ia tahu, kisah rezeki yang tak terduga baru saja dimulai. Malam menuruni stasiun Depok perlahan. Lampu-lampu mulai menyala, menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Para penumpang terburu-buru pulang, sebagian menunduk di bawah payung, sebagian berlari menembus gerimis. Di salah satu sudut stasiun yang nyaris sepi, Pak Rahim masih duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Tangannya menggenggam erat tongkatnya, sementara beberapa majalah sisa penjualan siang tadi masih tergeletak di pangkuan. Ia tersenyum pelan, teringat pemuda yang membeli semua majalahnya tadi sore. Meski hanya satu orang, rasanya seperti mendapat sinar di tengah gelap. Tapi kenyataan kembali menamparnya. Setelah pemuda itu pergi, tak ada lagi yang menghampiri. Hujan membuat orang-orang terburu-buru, tak sempat memperhatikan seorang kakek buta di sudut peron. Ketika hujan mulai deras, ia menutup majalahnya dengan kantong plastik. Tangannya gemetar karena udara dingin. Ia ingin pulang, tapi langkahnya terasa berat. Badannya lelah, perutnya belum diisi sejak pagi. Ia hanya minum air putih dari botol kecil di tas tuanya. Allah, kalau memang hari ini belum rezekiku, izinkan aku tetap kuat untuk esok, bisiknya lirih. Suara guntur menyambar. Lantai stasiun basah. Angin masuk dari celah-celah pintu otomatis yang terbuka dan tertutup. Di tengah suara badai kecil itu, Pak Rahim mendengar sesuatu. Suara tangis seorang anak kecil. Tangis yang pelan, namun memilukan. Ia memiringkan kepala, berusaha mendengarkan arah suara itu. "Nak, kamu di mana?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Hanya tangisan yang semakin jelas. Dengan hati-hati, ia mengetukkan tongkatnya, mengikuti arah suara. Akhirnya ia menemukan seorang anak kecil, kira-kira berusia 6 tahun, duduk di bawah tiang reklame, basah kuyup dan ketakutan. "Kamu sendirian, Nak?" Anak itu mengusap air matanya. Iya, kakek. Aku ketinggalan mama di kereta." Pak Rahim terdiam. Dalam kegelapan matanya, ia tak tahu rupa anak itu, tapi suaranya membuat hatinya luluh. "Jangan takut. Sini, duduk di sebelah kakek. Biar kita tunggu mamamu bersama." Anak itu menuruti ucapannya. Ia duduk di samping Pak Rahim, menggigil kedinginan. Tanpa berpikir panjang, Pak Rahim melepas jaket tuanya dan menyelimutkan ke bahu anak itu. "Biar kakek aja yang kedinginan. Kamu masih kecil, nanti sakit." Hujan terus mengguyur. Beberapa petugas stasiun lewat, tapi tak begitu memperhatikan mereka. Pak Rahim memeluk anak itu, mengelus punggungnya pelan. Waktu berjalan lambat. Tiba-tiba, langkah seseorang mendekat cepat. Suara wanita panik terdengar memanggil. "Adit, Nak Adit." Anak itu menoleh. "Mama!" teriaknya. Wanita itu berlari, memeluk anaknya erat. Air matanya bercampur air hujan. "Allah, aku hampir kehilangan kamu." Anak itu menunjuk ke arah Pak Rahim. "Kakek ini yang jagain Adit. Ma." Wanita itu menatap Pak Rahim dengan mata yang berkaca-kaca. Ia langsung berlutut di hadapannya. "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu bagaimana kalau anak saya tidak ketemu tadi." Pak Rahim tersenyum. "Allah yang mempertemukan kita, Bu. Saya hanya kebetulan ada di sini." Wanita itu mengeluarkan dompetnya. "Ini, Pak, terimalah sedikit rezeki dari saya." Pak Rahim menggeleng. "Tidak usah, Bu. Cukup lihat anak ibu sudah selamat. Itu sudah membuat hati saya tenang." Wanita itu tertegun. Dalam pandangan matanya, pria tua ini tampak begitu ikhlas dan damai meski hidup dalam keterbatasan. Ia menatap lebih lama, memperhatikan tongkat putih dan majalah yang masih menumpuk. "Bapak jualan majalah, ya?" "Iya, Bu. Untuk makan sehari-hari." Jawabnya pelan. Wanita itu tersenyum hangat. "Mulai besok, saya bantu Bapak jualan lewat media sosial saya. Saya punya banyak teman yang suka baca majalah. Semoga dagangan Bapak lebih laku."
Pak Rahim terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Allah Maha Baik, ucapnya lirih. Malam itu, setelah hujan reda, wanita itu mengantarkan Pak Rahim sampai depan rumah kontrakannya yang sederhana. Ia berjanji akan datang lagi besok membawa bantuan. Dan benar saja, keesokan harinya, sejak matahari naik, orang-orang mulai berdatangan ke peron. Banyak yang mencari kakek penjual majalah tunanetra. Sebagian datang karena iba, tapi banyak pula yang tersentuh oleh kisahnya yang viral di media sosial setelah diceritakan oleh wanita penolong itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, badai yang lebih besar diam-diam menanti di depan. Sebuah ujian baru, yang akan menguji seberapa kuat keyakinan Pak Rahim terhadap takdir dan kasih sayang Allah. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca atap stasiun Depok, memantulkan cahaya ke lantai yang masih lembab sisa hujan semalam. Suasana terasa berbeda. Di sudut tempat biasa ia duduk, Pak Rahim kini dikelilingi oleh orang-orang yang ingin membeli majalahnya. Ada yang datang karena membaca kisahnya di media sosial. Ada yang sekadar ingin bersilaturahmi dan memberikan dukungan. Senyum Pak Rahim merekah. Tangannya sibuk memberikan majalah satu persatu. Sementara suara lirihnya tak henti-henti mengucap syukur. Alhamdulillah. Allah, Engkau datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bisiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Wanita penolong itu, Bu Mira, datang membawa beberapa tumpuk majalah baru. Ia menyapanya ramah. Assalamualaikum, Pak Rahim. Ini saya bawakan stok baru. Ternyata banyak yang pesan lewat akun saya. Semua ingin bantu Bapak. Pak Rahim menunduk haru. Waalaikumsalam, Bu Mira. Terima kasih. Saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup ucap syukur, Pak. Jawab Bu Mira lembut. Rezeki itu milik Allah. Kita cuma perantara. Hari-hari berikutnya berjalan penuh keajaiban. Majalah Pak Rahim selalu habis terjual sebelum sore. Beberapa orang bahkan menawarinya bekerja di kios buku atau menjadi distributor kecil. Tapi Pak Rahim menolak halus. Saya sudah nyaman di sini. Nak, di tempat ini saya belajar sabar, belajar tawakal. Namun di balik senyum itu, tubuhnya mulai melemah. Udara dingin dan kerja keras bertahun-tahun mulai menagih harga. Suatu sore, ketika kereta terakhir hampir tiba, Pak Rahim tiba-tiba jatuh terduduk. Nafasnya sesak, wajahnya pucat. Orang-orang berlari menghampiri, termasuk Bu Mira yang kebetulan datang menjemputnya. Pak Rahim. Astagfirullah. Bapak kenapa? Serunya panik. Pak Rahim tersenyum lemah. Bu, sepertinya badan saya sudah lelah. Tapi hati saya tenang. Saya cuma ingin minta tolong satu hal. Apa, Pak? Tanya Bu Mira sambil menggenggam tangannya. Kalau nanti saya sudah nggak bisa jualan lagi, tolong teruskan majalah ini, ya. Jangan berhenti berbagi bacaan dan kebaikan ke orang lain. Air mata Bu Mira jatuh. Jangan bicara begitu, Pak. Bapak pasti sembuh. Pak Rahim tersenyum, menatap langit yang tak bisa ia lihat. Saya nggak takut mati, Bu. Karena saya tahu Allah sudah siapkan tempat terbaik bagi yang sabar dan jujur. Beberapa hari kemudian, Bu Mira menjenguk Pak Rahim di rumah kontrakannya. Di meja kecil di dekat tempat tidurnya, masih tersusun beberapa majalah. Satu di antaranya terbuka pada halaman bertuliskan, "Sabar adalah kunci segala kemenangan." Hari itu, meski tubuhnya makin lemah, Pak Rahim meminta satu hal, dibawa ke stasiun sekali lagi. Ia ingin duduk di tempat biasa, mendengar suara kereta untuk terakhir kalinya. Bu Mira memenuhi permintaannya. Dengan kursi roda, ia membawa Pak Rahim ke peron. Angin sore bertiup lembut, dan suara roda besi kereta kembali menggema. Indah, ya, Bu. Ucap Pak Rahim dengan suara serak. Saya nggak bisa lihat dunia, tapi saya bisa merasakannya. Dan hari ini, saya bahagia. Bu Mira menunduk, menahan air mata. Bapak luar biasa, Pak. Terima kasih sudah ajarkan arti syukur. Tak lama kemudian, angin berhenti bertiup. Suara azan maghrib berkumandang, melantun lembut di antara gedung-gedung. Dalam detik itu, tangan Pak Rahim perlahan terkulai.
Senyum tipis masih tergambar di wajahnya, seolah ia pergi dengan tenang, membawa keyakinan penuh pada kasih sayang Allah. Kabar kepergian Pak Rahim menyebar cepat. Orang-orang datang ke stasiun, menaruh bunga di bangkunya. Bu Mira melanjutkan niatnya, membuka lapak majalah kecil dengan nama Lapak Rahim, Cahaya dari Kegelapan. Setiap majalah yang terjual, sebagian hasilnya digunakan untuk membantu kaum duafa dan lansia lainnya. Dan di sanalah kisah ini menemukan maknanya. Bahwa meski seseorang kehilangan penglihatan, bukan berarti ia kehilangan cahaya. Karena cahaya sejati ada di dalam hati, dalam sabar, dalam syukur, dan dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan hidup Pak Rahim, kita belajar bahwa rezeki bukan selalu tentang uang atau harta, tetapi tentang keikhlasan, kesabaran, dan kepercayaan bahwa Allah selalu menyiapkan jalan terbaik bagi hambanya yang tetap berusaha meski dalam keterbatasan. Pak Rahim memang tunanetra, tapi hatinya penuh cahaya. Ia tidak pernah meminta lebih dari yang dibutuhkan, tidak mengeluh pada nasib, dan selalu percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kasih yang lebih besar. Ketika dunia memalingkan wajah, Allah menghadirkan penolong yang tidak disangka. Dan melalui tangan manusia, Allah menyalurkan rezeki, kasih sayang, serta pengingat bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, melainkan seberapa tulus kita memberi. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengajarkan bahwa siapapun yang menggantungkan hatinya pada Allah, tak akan pernah kekurangan. Sebab Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung, dan tidak ada kesulitan yang terlalu berat selama hati masih percaya pada pertolongannya. Kisah ini fiktif, dibuat seolah nyata agar kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa di dalamnya. Semoga kisah Pak Rahim si penjual majalah tunanetra menjadi cermin bagi kita, untuk terus bersyukur, berbuat baik, dan tidak pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar channel ini terus bisa menyebarkan kisah penuh hikmah yang menghangatkan hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.